Apa kabar hari ini anak-anak semua? Sehat-sehat bukan? Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, untuk pembelajaran hari ini di tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, upaya pelestarian lingkungan, dan pada pembelajaran 3, bahasa sosial, PPKN, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan kegiatan dan peran ekonomi secara benar. 2. Siswa dapat mengurutkan kegiatan ekonomi dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan kegiatan dan peran ekonomi dalam masyarakat. 4. Siswa dapat menghargai perbedaan peran ekonomi dalam masyarakat. 5. Siswa dapat menyebutkan peran-peran peserta yang ada di lingkungan masyarakat serta manfaatnya demi kesejahteraan dan persatuan masyarakat. Kemudian menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Tahukah anak apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya anak-anak? Ya, karya ilmiah. Terus, biografi, betul. Terus, laporan, ya, berita, dan lain-lain. Kemudian, tenon fiksi, ada yang tahu? Betul, tenon fiksi adalah teks non-fiksi akan mudah diingat jika dibuat dalam bentuk peta konsep. Kemudian, cara menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, ada yang tahu? Ya, 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Cermati tiap-tiap paragraf. 3. Perhatikan waktu serta kejadian. 4. Catatlah peristiwa yang terjadi secara urut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari? Ada yang tahu, anak-anak? Betul, kegiatan ekonomi mulai dari produksi, terus distribusi, kemudian konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Apa contohnya, anak? Betul, petani. Ya, kemudian distribusi. Ada yang tahu apa itu distribusi? Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut apa? Distributor, betul. Contohnya apa, anak-anak? Ya, contohnya adalah pedagang.
Kemudian konsumsi. Konsumsi kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan konsumsi disebut apa? Betul, konsumen. Jadi, yang disebut dengan konsumen itu adalah orang yang memanfaatkan hasil dari produksi tersebut. Contohnya, kita di rumah selalu memakan nasi atau makanan-makanan lain. Itu yang disebut dengan konsumen. Kemudian hubungan peran ekonomi. Ada 3 peran dalam hubungan ekonomi. Yang pertama, produsen, kemudian distributor, kemudian konsumen. Jadi kalau produser itu yaitu orang yang berusaha dalam kegiatan memenuhi suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan tersebut disalurkan ke distributor. Setelah disalurkan ke distributor, kemudian para ibu-ibu atau masyarakat yang lainnya ikut memanfaatkan. Jadi hasil tersebut dibawa ke rumah, jadi dilakukan disebut dengan konsumen. Kemudian berbagai jenis usaha dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Antara lain, selama usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama dan tidak merugikan masyarakat adalah baik. Maka tidak ada alasan untuk saling menghina. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat meliputi kondisi geografis Indonesia yang beragam, terus penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, kemudian kebutuhan masyarakat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun keuntungan keberagaman kegiatan usaha, yang pertama apa? Ada yang tahu? Ya, satu, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, membuka lapangan pekerjaan. Tiga, ada yang tahu anak? Ya, yang tiga adalah mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian empat, mendorong masyarakat untuk dapat dalam menghasilkan barang. Kemudian keberagaman karena berbagai jenis usaha hendaknya kita hormati. Alasannya karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan Tuhan tidak membedakan manusia selain karena ketakwaannya. Oleh karena itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Baik, anak-anak, dengan berakhirnya pemateri yang Bapak sampaikan kali ini, mudah-mudahan anak-anakku semua dapat memahami apa-apa saja yang telah Bapak sampaikan. Akhir kata, Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.